Setelah peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro di Wisma Karsidenan Kedu oleh pihak kolonial Belanda, Nicolaas Pieneman, seorang pelukis dari negeri Kincir Angin, mendapat pesanan dari keluarga Jenderal de Kock untuk melukis peristiwa tersebut. Dan sekitar tahun 1835, lahirlah sebuah karya lukis yang penuh kontroversi ini. Loh, kok bisa kontroversi gimana toh Mas Iman? Kan lukisannya ya bagus toh itu. Ya iya, kalau secara visual emang bagus, tapi makna yang ada di lukisan itu dipercaya menjadi trigger Raden Saleh untuk membuat lukisan tandingannya. Raden Saleh adalah seorang seniman lukis kelahiran Semarang. Pada tahun 1856, diduga saat itu beliau sedang berada di Eropa dan melihat sebuah karya lukis dari Pieneman yang berjudul Penyerahan Diri Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Setelah melihat lukisan itu secara langsung, Raden Saleh merasa ada sebuah framing pada lukisan tersebut. Jiwa nasionalismenya pun tak bisa dibendung lagi. Lalu pada tahun 1857, lahirlah sebuah karya lukis yang fenomenal dari beliau, yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan megah yang mengandung jiwa nasionalisme itu sebenarnya adalah sebuah hadiah dari Raden Saleh untuk Raja Belanda saat itu. Sekarang, mari kita coba bandingkan kedua lukisan tersebut. Di lukisan Pieneman, Jenderal de Kock digambarkan sebagai tokoh utama di dalam peristiwa itu. Posisinya berdiri lebih tinggi dibandingkan dengan Pangeran Diponegoro. Ekspresi de Kock pun terlihat seperti wajah kejayaan dan kemenangan, dengan posisi tangan menunjuk ke kereta yang akan membawa Diponegoro ke pengasingan. Kok rasanya seperti ekspresi muka sombong ya Mas Iman? Nah kan, saya lihatnya juga gitu sih. Coba lihat ekspresi wajah Diponegoro. Beliau digambarkan terlihat seperti wajah lesu, pasrah tak berdaya, seolah-olah terasa terhina. Di lukisan ini juga tampak ada sebuah bendera Belanda yang berkibar dengan gagah, menggambarkan kemenangan mutlak pihak kolonial. Karena Pieneman belum pernah mengunjungi Hindia Belanda, ia pun tak tahu persis gimana wajah dan pakaian para pengawal Diponegoro. Yang ia lukis malah seperti orang dari Timur Tengah, bukan seperti para bangsawan Jawa yang sering kita kenal. Sekarang kita lihat lukisan karya Raden Saleh ini. Dari segi kecerahan aja udah beda ya. Menurut Peter Carey, seorang sejarawan, Raden Saleh sengaja membuat lukisan itu terlihat lebih gelap untuk menunjukkan bahwa sehabis kegelapan akan terbit sebuah masa terang di mana kolonialisme akan berakhir. Posisi Pangeran Diponegoro pun sejajar dengan de Kock, dengan ekspresi wajah yang marah, kesal karena ditipu, dan semangat perlawanan terhadap penjajahan. Jo, nek menurutmu kira-kira ada si aneh ndak di lukisan ini? Si. Apa yo Mas? Ini po, wajah de Kock kok kayak aneh yo Mas Iman. Wah cerdas, bener banget Jo. Bentuk tubuh orang-orang Belanda sengaja dibikin oleh Raden Saleh kepalanya lebih besar. Hal itu memberi kesan bahwa para aparat Belanda itu adalah raksasa. Kalau dalam istilah pewayangan itu seperti buto, sebagai simbol kejahatan. Kalau menurut teman-teman, apa nih hal yang beda lagi dari kedua lukisan tersebut? Coba tulis di kolom komen ya.